Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel biliar kesayangan kita semua, tentunya Biliar Sports Media, dan ketemu lagi bersama gua JK tentunya. Dan kita hari ini dapat kehormatan yang sangat besar. Kita sudah berada di samping atlet legendanya Indonesia yang dijuluki The Piranha, betul ya? Iya. The Piranha-nya adalah Ko Rikia. Siap. Ko Riki, thank you banget Ya, udah sip. ketemu. Ini channel YouTube ini namanya Biliar Sports Media. Siap. Jadi ini channel YouTube yang sebenarnya cukup baru, Ya. dan kita mengupas tuntas segala sesuatu tentang biliar di Indonesia terutama. Siap. Begitu. Nah, Terima Ko Riki kasih. salah satu pengaruh yang sangat besar nih di olahraga biliar Indonesia. Kita mau kenalin Ko Riki buat teman-teman yang mungkin belum tahu sama Ko Riki. Oke, baik. Oke, boleh perkenalan diri dulu, Ko Oke, Riki? saya Ricky Yang. Ya. Saya mantan atlet sudah sekarang. Bukan atlet lagi, mantan. Mantan. Mantan atlet Indonesia yang selama ini udah membela bangsa. Semoga generasi yang akan datang lah mengganti saya sudah yang jauh-jauh lebih baik. Ya, oke, amin. Berarti secara atlet sudah tidak aktif ya, Ko? Ya? Sudah tidak aktif. Oke, Dari 2015 sampai sekarang sudah tidak sudah aktif. tidak aktif. Kegiatannya apa nih di dunia biliar sekarang ini? Kegiatannya sekarang ya bantu-bantu melatih atlet, generasi-generasi, terus usaha untuk menghidupi keluarga, usaha di Bogor. Berarti Ko Riki sekarang domisili di Bogor ya? Ya, Oke. Mungkin teman-teman yang nonton dari Bogor pengen latihan sama Ko Riki, bisa nggak, Ko? oh bisa banget. Dari Saya pemula banget nggak apa-apa tuh ya? tidak masalah. Masalah. Oke. Dari teman-teman di rumah nih ya, mungkin kalau pengen latihan langsung sama the living legendnya biliar di Indonesia nih ya, Ko Riki. Nah, Ko Riki masuk biliar di tahun berapa sih sebenarnya? Saya masuk biliar di tahun 2005. 2005 ke Jurnas. Udah itu menjadi atlet Jawa Tengah. 2006 seleksi SEA Games, 2007 wakil bangsa di Thailand untuk SEA Games, dan saya dapat medali emas. Wah, luar biasa. Berarti SEA Games Pertama dapat kali. medali emas pertama kali tuh ya. 2007. Oke. 2009 SEA Games lagi di Laos, dapat perak 2, perunggu 1. Oke. Kalau boleh tahu yang tadi pertama di Thailand tuh ya, Di SEA Games. Thailand. Itu di nomor apa dapat medali emas? Bola 9. Bola 9. Memang mainnya pada saat itu bola 9 aja atau Bola ada 9 nomor? saja. Bola 9 saja langsung Dapat medali emas tuh ya. Oke, terus berikutnya di Laos ya. Di Laos. 2009 ya. Iya, final. Dapat perak 2, bola 9 sama double bola 9 sama bola 8-nya perunggu. Oh, finalis dan bola 8-nya perunggu ya. Terus 2011 tuan rumah di Palembang dapat emas 1, bola 9 sama bola 8 perak 1. Wah, luar biasa. Berarti memang sudah banyak sekali ya jam terbang di biliar. 2013 juga medali emas di Myanmar. Di Myanmar. Myanmar, medali emas. Ya, semoga generasi yang akan datang jangan putus asa karena kalian main udah sangat-sangat bagus. Oke. Cuma butuh lebih disiplin lagi ya untuk atlet-atlet yang di Platnas. Ini sebagai sahabat, bukan sebagai guru, saya memberi sedikit arahan bahwa bicara kepintaran bermain biliar mungkin di saat zaman saya sama zaman teman-teman ini kalian jauh lebih bagus dari saya. Saya bisa juara dan siapapun bisa juara, yang nama biliar itu kan juara itu apalagi di pool ini faktor hokinya itu Faktor hokinya juga banyak. cukup besar ya. Nah, saya jauh lebih beruntung bisa wakil bangsa dan dapat medali emas. Dan kalian saat ini masih belum beruntung, tapi kalian sangat bagus bermain. Semoga ini SEA Games yang akan datang kalian akan dapat emas. Amin. Ya, kita doakan teman-teman semua. Dan jangan putus asa untuk berlatih, disiplin, arahan pelatih tolong diperhatikan supaya jangan selalu kegagalan itu jatuh di tangan pelatih. Oke. Nah, karena menurut saya atlet Indonesia ini saat ini kalau dibanding saya dulu itu saya itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ya. Mereka jauh lebih bagus. Cuma keberuntungan itu membuat mereka itu gagal, tapi bukan kesalahan dan bukan dicari kesalahannya, tapi
lebih diperjuangkan lagi untuk merah putih ini bisa berkibar di negara orang. Amin. Itu Amin. gini, Ko Ricky, mungkin sebagai informasi, aku dulu atlet juga, sempat Ya. masuk pelatnas, tapi di cabang olahraga berbeda, di Ya. wusu. Ya. Nah, saya di olahraga wusu ini kan sudah cukup lama ya, Betul. belasan tahun untuk Baik. atlet, dan sekarang sudah pensiun dan jadi pelatih juga Ya. kan. Di wusu itu setiap generasi itu tingkat kesulitannya meningkat jauh. Ya. Kalau di wusu ya. Nah, mungkin buat teman-teman di rumah juga penasaran nih, kalau di biliar kan secara mata awam posisinya kan begitu-gitu aja bola gitu ya. Cara memasukin bola sampai habis, poin yang duluan menang gitu ya. Itu apa sih faktor yang menentukan bahwa setiap generasi itu mereka tuh lebih sulit? Bisa dipahami nggak kalau? Paham. Ya. Jadi di biliar ini di zaman saya itu persaingannya itu hanya Filipina. Filipina itu Ah, yang susahnya ya. Karena zamannya saya itu generasinya saya itu Filipina itu merajalela. Oke, Nah. dominan sekali Ya, pada saat kalau kita mau dapat medali emas di SEA Games itu harus mengalahkan semifinal Filipina, final juga harus Filipina. Oke. Nah, tapi di zamannya sekarang ini yang disebutkan generasi tadi itu, Ya. Singapura juga sudah luar biasa, Ya. Thailand juga sudah luar biasa, Vietnam juga sudah luar biasa, sampai Filipina aja SEA Games terakhir yang nggak dapat apa-apa. Oke. Nah, jadi persaingan yang disebutkan sama Bro ini, JK ini, bukan atletnya yang tidak bagus. Oke. Atlet yang saya cerita tadi, zamannya saya sama zamannya sekarang atlet ini, saya itu nggak ada apa-apanya. Karena sekarang sudah luar biasa, cuma lawannya juga sama gitu loh. Juga berkembang juga. Nah, ya. jadi negara ini menjadi banyak yang menjadi saingan. Oke. Nah, jadi di sini termasuk keberuntungan. Jadi untuk juara di biliar ini, untuk khususnya pool, bukan lagi menjadi satu kepastian dan negara manapun bisa pastikan dia juara, tidak mungkin. Oke. Nah, semua bisa juara. Jadi kalau misalnya atlet Indonesia di pool nggak bisa juara, ya biasa-biasa saja. Karena semua negara juga bisa tidak juara dan bisa juara karena persaingan semakin ketat. Tapi kalau di snooker itu baru dibutuhkan kepintaran. English billiard itu tidak ada yang namanya perbedaan kelas itu bisa menang. Oke. Tapi kalau di pool, waduh, semua bisa kalah dan semua bisa menang. Jadi memang nggak bisa dibaca ya sekarang. Nggak ya? bisa. Nggak bisa dibaca ya. Terlalu persaingan terlalu ketat. Oke. Sekali lagi saya mungkin agak membandingkan dengan cabang olahraga saya nih ya. Ya. Kalau di wusu itu biasa pertandingan internasional yang sangat dominan itu kan negara China. Ya, Memang kalau udah lawan China kasarnya nih kita udah wah lawannya Cina udahlah agak pasrah karena memang mereka negara asalnya begitu ya. Jadi mereka memang secara generasi juga udah jauh di atas negara-negara lainnya. Kalau di biliar itu kan negara asalnya kan Amerika ya, sepengetahuan saya. Nah, kenapa pada saat itu Filipina bisa mendominasi? Filipina bisa mendominasi itu menurut saya akibat ekonomi ya. Ekonomi di Filipina itu mereka kehidupannya itu di dunia biliar itu terlalu urakan. Jadi meja biliar yang ada di sana tidak ada AC, terus penontonnya amburadul segala macam dan mereka dengan begitu bermain dengan baik-baik saja. Oke. Mentalnya juga udah siap ya. Dan sementara Indonesia disiapkan AC, disiapkan ini, siapkan itu segala macam. Oke, nyaman. Terlalu nyaman. Oke. Dan juga banyak kehidupan yang membuat Filipina itu tidak ada pilihan hidup. Ekonomi susah, keluarga susah. Sementara Indonesia ini yang atlet biliar sebagian dari keluarga mampu. Jadi saya tidak menang juga nggak ada masalah. Itu membuat sebuah faktor mereka jauh lebih cepat untuk maju. Jadi mungkin ada faktor keterpaksaan ekonominya mereka. Iya. Jadi pokoknya gue harus berdedikasi di biliar, gue harus menang apapun caranya pada saat itu ya. Kalau bicara tentang kepintaran dan dari otak atau bagaimana kasarnya, Indonesia ini jauh lebih menang. Jauh lebih menang sebenarnya. Jauh lebih menang. Cuma ya itu karena khawatir sama
kalah, masih berpikir kalah nanti ditegur sama pelatih, kalah nanti masih takut dimarahin ini, takut itu. Sebenarnya kalau mereka berpikiran ya sudah kita kalah sama-sama, menang sama-sama, saya rasa Indonesia ini pasti akan bisa. Oke. Nah, untuk teman-teman atlet biliar nih ya, terutama mungkin yang pelatnas yang berjuang untuk pertandingan internasional, kira-kira hal faktor apa yang penting mereka lakukan supaya bisa mendominasi seperti Filipina pada saat itu? Yang pertama adalah untuk atlet-atlet yang bakal wakil negara untuk SEA Games yang akan datang. Ya. Pertama, ya ini saran dari saya. Pertama itu ingat tujuan kita ini wakil bangsa ini apa. Kita untuk merah putih, berarti apapun ceritanya, bagaimanapun ceritanya, jangan pernah merasa malu di lapangan. Karena kita di sana itu untuk membela bangsa, bagaimana caranya merah putih berkibar. Kalau kita mau jadi orang gila pun di lapangan, ya silakan saja. Bagaimana, tapi jangan kita menjadi orang yang malah takut di lapangan. Karena Indonesia ini butuh merah putih berkibar itu, mau butuh merdeka itu berapa ribu nyawa yang harus habis. Sementara kita untuk merah putih berkibar, kita dengan juara aja kita berkibar. 2007, saya itu sampai diketawain sama Bu Rita, sama Pak Tono Surahman, Bu Rita Subowo. Itu bola saya sembah-sembah. Saya sembah-sembah. Saya bicara sama bolanya. Saya bilang sama bola itu. Karena saya sudah ketakutan bola 9 itu, saya nggak tahu itu lubang sebelah mana lagi. Oh, udah ketutup kesannya. Udah ya? takut saya. Oh iya, udah saya ngomong itu sama bola, saya bilang, kamu tuh masuk 9, ini masuk merah putih berkibar. Wah, luar biasa tuh. Saya berani begitu, dan itu pertama kali SEA Games. Saya rasa saya satu-satunya atlet Indonesia yang berani menjadi orang gila di negara orang. Wah, luar biasa. Tapi saya juga berharap generasi yang akan datang ini jangan pernah malu dan jangan pernah lupa tujuan kita itu wakil bangsa itu apa. Ya. Jangan kita wakil bangsa itu masih punya rencana malah mau eksibisi ke sana sini. Jangan punya rencana ini. Ikutin saja apa yang dikata pelatih, ikutin saja apa yang disarankan sama pelatih. Biar nanti kesalahannya pelatih yang terima. Jangan kita yang terima kesalahannya. Kita disuruh latihan dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, ya kita lakukan. Kalau nggak juara, pelatih yang salah. Kita sudah lakukan. Tapi jangan kita tawar ini, tawar itu. Terus yang nanti kalau kita nggak juara, pelatih yang salah. Pelatih nanti punya alasan, loh kamu nggak menjalankan perintah kok. Jadi biar kita hukum dulu pelatih kita. Supaya kalau memang kita nggak juara, berarti dia yang salah. Jangan pelatih kasih kita menu, kita malah menghindar, mengini. Kasihan pelatih itu juga. Nah, mungkin pengamatannya Ko Ricky nih untuk atlet Indonesia saat ini, kira-kira bisa nggak? Sangat-sangat bisa. Jangan. Saya sangat salut sama Ismail Kadir, Perry, Pungguan, Billy, dan masih banyak sekali seperti Andri, seperti Edward, Erwin, dan masih banyak yang teman-teman yang saya melihat mereka punya permainan itu luar biasa semua. Juniornya pun juga. Wah, juniornya Albert itu belum main aja saya sudah tahu dia juara kok. Waduh. Nah, itu generasi-generasi yang luar biasa, dan dengan umur-umur begini ada Karabau yang mau support mereka ke luar negeri segala macam. Sangat beruntung lah atlet-atlet sekarang, begitu banyak sponsor yang mau menyupport dan mau memberikan istilahnya setik apa segala macam, biaya segala macam. Zaman saya tidak ada seperti itu. Sekali lagi nih, mungkin pertanyaan yang agak preferensi untuk Ko Ricky. Iya, siap. Ada nggak satu nama atau beberapa nama atlet Indonesia yang Ko Ricky perkirakan, oh ini juara nih, oh ini bagus nih? Yang saya perkirakan itu ada satu, itu junior tuh Albert. Kenapa tuh Albert? Albert itu satu, dia sudah dari kecil, dia kebetulan itu sama-sama saya, hampir sama, anak pulau, dan didikan juga di
pedalaman lah. Pulau-pulau begitu, terus mental juga udah terbentuk dengan disitunya. Nah, terus kalau untuk wakil bangsa ini, saya rasa ada beberapa seperti Ismail, Ferry yang saya cerita tadi itu, dan itu semua rata-rata lebih kurang semua sama. Ya, jadi udah 50-50 lah ya. Jadi tinggal siapa yang lebih gitu ya. konsentrasi, dia yang menang. Nah, cuma yang tadi saya bilang itu, menjadi permasalahan adalah selama ini saya perhatikan bahwa kita ini wakil bangsa, tapi sampai di sana kita lupa kita wakil bangsa. Jadi semoga untuk SEA Games ke depan, yang saya bilang tadi, mau jadi orang gila kek, mau jadi apa kek, di sana konsentrasi bahwa selesaikan tugas kita wakil bangsa dulu. Jangan sebagian atlet sampai sana, oh saya sampai sana, oh ini ada souvenir, belanja dulu lah. Jangan. Hilang fokus ya. Kita konsentrasi dulu sama kita punya tugas, bangsa kasih kita berapa jenis, itu kita maksimalkan. Dia yang siap, dia yang menang. Karena persaingan ketat, kalau kita tidak konsen dengan tujuan kita di situ, kita kalah presentasi untuk berpikir, kita kalah konsentrasi untuk melihat, menghafal meja, kan kita yang rugi. Iya, betul. Jadi kalau memang kita ada kesempatan ke sana, ya kita perhatikan meja-mejanya. Apakah mejanya ini miring, licin, apakah mejanya ini licin, bannya terlalu mantul. Kan kita sudah nggak usah melakukan lagi, kita dengan melihat kan kita sudah tahu. Jangan kita ke sana itu dengan senang-senang, waktunya kita main baru kita, wah ini mejanya belum saya hafal, takut saya. Jangan, kita udah rugi. Itu pesanku. Manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, jangan pernah mau rugi lah. Jangan pernah mau rugi. Terakhir pesan untuk terutama pemula lah ya, ya, yang kira-kira mereka pengen jadi atlet tapi masih takut gitu. Untuk pemula gimana tuh? Kalau untuk pemula sekarang sudah YouTube seperti Carabao ini sudah setiap hari, setiap minggu sudah memberi tips-tips segala macam. Ini Biliar Sports Media juga ya? Ini juga. Terus tinggal si pemula ini mau kemana? Dia mau jadi pemain profesional atau mau bagaimana? Kalau dia mau mencari pemain profesional, ya belajar. Kalau memang tidak tahu nomor handphone saya, nggak tahu handphonenya misalnya Muhammad BW atau siapa yang mau dia idolai untuk belajar, kan sekarang ini sudah tidak sulit untuk mencari tahu. Tinggal mau belajar, ada niat mau belajar, tinggal hubungin Pak JK Carabao, sudah tahu Ricky yang nomor teleponnya di mana, rumahnya ada di mana. Nah itu sih. Siap. Nanti mungkin cara untuk mengontak Ko Ricky kita cantumkan, nggak apa-apa ya, biar teman-teman siapa tahu emang ada yang pengen ada jalan jadi atlet ya. Kita semua itu kan bisa berbagi ilmu. Lagian juga kita juga butuh generasi. Biar Albert juga ada saingan. Iya, masa Albert juara sendiri ya? Iya. Ko Ricky, kita selesai di sini konten kali ini. Mungkin berikutnya kita akan adain podcast gimana Ko Ricky? Kita ngobrol lebih panjang lagi. Baik. Saya akan memberitahu teman-teman lagi setelah tangan kosong ini harus melakukan apa. Nah itu teman-teman. Sudah langsung dari depiran hanya langsung udah kasih semangat untuk kalian. Teman-teman kalau suka sama konten kali ini klik tombol like, terus komen pengen tanya apa untuk Ko Ricky, dan juga share sebanyak-banyaknya biar lebih banyak orang Indonesia yang tahu tentang olahraga biliar dari sudut pandang Ko Ricky, teman-teman. Klik lonceng notifikasi karena berikutnya kita akan ada giveaway juga, kita bakal datengin banyak legenda-legenda, teman-teman. Nah, jangan lupa subscribe biar Ko Ricky mau terus nih buat kasih informasi untuk teman-teman di rumah ya Ko Ricky. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios, dadah.